Untuk kedepannya, Pamekasan ini targetnya adalah dari 1 kursi, targetnya menang pemilu 2024 di Pamekasan. Langsung menang? Menang. Langsung. Jadi targetnya bukan penambahan kursi, menang. Menang langsung. Menjadi peraih kursi terbanyak. Jadi di Arek Lancor nanti ada bendera Perindo. Caleg yang berangkat dari Perindo itu memang benar-benar berpotensi, dalam artian berpotensi sebagai wakil rakyat, berpotensi memang benar-benar berpikir untuk kepentingan rakyat. Tentu ini yang akan kami titik tekankan nanti pada caleg-caleg ketika jadi, tolong jangan jauh dengan rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini nuansanya tetap politik nih, karena sudah tinggal sedikit lagi akan ada pesta demokrasi nasional, yaitu pemilu 2024. Nah, di sini telah hadir Ketua Perindo Pamekasan, Ya. Mas Yudi. Ya. Saya manggil Mas aja nih, nggak apa-apa. Ya, biar kelihatan lebih muda. Ambil dan bro, milenial. ngambil panggil bro udah apa-apa. Iya, ngomong-ngomong, partai-partai lain mulai gencar nih. Baik yang sudah punya kursi ataupun belum punya kursi, mereka juga mulai berbicara. Kenapa Perindo nih masih adem ayem aja nih di pusat soal pilpres? Perindo dalam hal ini bukan adem ayem, tidak. Namun dalam komposisi pilpres, sebenarnya Perindo mulai menentukan arahnya kemana. Namun saya yakin DPP masih belum bisa membuka itu, ya bukan waktunya. Tidak usah terburu-buru. Iya. Yang penting santai tapi pasti. Berarti DPP belum membuka atau membocorkan, tapi bisik-bisik ke kader sudah? Belum. Mas. Ini sebenarnya ini partai sekarang, khususnya Perindo, masih fokus pada verifikasi faktual. Mungkin setelah ini lolos dan dinyatakan memenuhi syarat se-Indonesia, untuk tingkat DPD-nya itu akan mengarah ke soal pilpres dan pemenangan pemilu 2024. Khusus DPP sendiri, di verifikasi faktualnya sudah dinyatakan MS oleh KPU RI. Makanya ini kader-kader yang ada di tingkat DPD dan DPC masih berjuang untuk nanti mendapatkan hasil MS memenuhi syarat. Dan Perindo Pamekasan khususnya siap untuk di verfak 100% keanggotaan, karena ini kan merupakan kelanjutan dari verifikasi administrasi atau Vermin. Alhamdulillah Perindo Pamekasan keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Pamekasan. Nah, dan saya yakin karena keanggotaan Perindo ini real dan memang itu benar-benar anggota Perindo, saya yakinnya hasil dari verfak untuk Perindo Pamekasan itu nanti MS gitu, juga. Ya. Ini bisa yakin 100% gimana nih melihat? 1000%. 1000%. Karena keanggotaan kami ini real, artinya bukan hanya nyaplok keanggotaan. Karena Perindo kan bukan pertama kali mengikuti pemilu 2024. Perindo pertama kali mengikuti pemilu itu 2019, tentu sudah memiliki keanggotaan itu. Ya, untuk kedepannya Pamekasan ini targetnya adalah dari 1 kursi, targetnya menang pemilu 2024 di Pamekasan. Langsung menang. Menang. Jadi targetnya bukan penambahan kursi, menang. Menang langsung. Menjadi peraih kursi terbanyak. Jadi di Arek Lancor nanti ada bendera Perindo.
Ya, belum mengarah terhadap target. Kemarin kan ada isu-isu pencaplokan nik ini apa segala macam untuk keanggotaan itu. Perindo dipastikan bahwa tidak terlibat dalam hal itu. Tidak ada di Fermin kemarin keanggotaan Perindo itu tidak ada masalah. Makanya ini kan secara logika, jika keanggotaan Perindo di Fermin itu ada masalah, tentu tidak bisa dilakukan verifikasi faktual. Logikanya kan kayak itu. Ini kan sekarang buktinya Perindo di Verfak untuk Pamekasan gitu ya. Siap. Ya, untuk targetnya nanti ini kan untuk jadi pemenang gitu. Tentu itu tidak akan mudah. Tidak akan mudah memang. Tidak akan mudah. Dengan kemarin baru mendapatkan 1 kursi, terus langsung menargetkan menjadi partai pemenang. Ini gimana nih? Strategi khusus untuk mendapatkan itu? Untuk strategi itu ya nanti dulu. Ini sama halnya mau berperang tapi membocorkan strategi ya. Jangan dulu. Tapi yang jelas begini ya. Yang jelas pengurus-pengurus kami dari tingkat DPD sampai tingkat DPC itu solid ke Perindo. Sampai saat ini saya kan tiap hari ngecek pengurus DPD maupun DPC, ngecek. Alhamdulillah solid. Malahan dalam Verfak ini kan kesolidan itu tampak bahwa pengurus ini memang solid, yang si A si B solid. Alhamdulillah kepengurusan saya dari tingkat DPD hingga DPC itu solid, dan di tingkat DPC itu lengkap 13 kecamatan gitu. Malahan kemarin ketika verifikasi kepengurusan dari KPU dan Bawaslu mendatangi kantor kami dari DPD itu mengundang semua pengurus DPC sampai geleng-geleng kepala. Apa ya? Itu sebenarnya kan yang diverifikasi adalah kelengkapan kantor kemarin dengan KSB, kepengurusan DPD, ketua sekretaris bendahara. Tetapi saya mau menampakkan ke KPU dan Bawaslu, inilah Perindo Pamekasan yang tidak hanya lengkap KSB-nya, tapi DPC-nya juga lengkap. Iya. Kayaknya udah siap perang gitu. Siap perang. Tentu kan untuk pileg sendiri udah mulai masuk penjaringan, belum? Iya. Artinya walaupun ini kami sekarang fokus terhadap Verfak, bukan berarti penjaringan itu kami tidak lakukan. Bukan seperti itu. Penjaringan tetap. Artinya melakukan pendekatan ke segala unsur elemen masyarakat, dan alhamdulillah insya Allah caleg-caleg Perindo Pamekasan ini ya caleg-caleg yang berpotensi, tidak hanya sekedar kami nyaplok caleg, tidak, sehingga itu akan mengacu pada tujuan kami untuk kemenangan Perindo di Pamekasan, begitu. Tentu kemenangan juga tidak terlepas dari figurnya kan ya? Figurnya. Sejauh ini dari hasil penjaringan ini didominasi oleh wajah-wajah lama yang ikut pada 2019 atau justru didominasi oleh wajah-wajah baru dari hasil penjaringan? Ada wajah-wajah baru, ada wajah-wajah lama. Tentu kami ini kan memfilter semua calon-calon legislatif itu yang punya potensi. Ya, potensinya itu tidak hanya pada satu potensi yang dimiliki, tidak. Kami sudah menentukan beberapa potensi sehingga itu bisa mengantarkan pada kesuksesan caleg itu gitu. Kami tidak mau hanya sekedar nyaplok caleg, artinya sebagai penggembira saja kata anak sekarang itu, tapi itu benar-benar caleg yang tentu satu visi dan misi dengan Partai Perindo, yaitu kesejahteraan rakyat. Iya. Iya. Udah dapat berapa ini bakal calon legislatif yang sudah dijaring itu, dilihat kira-kira gitu? Dan nanti bisa dilihat. Oh, belum, maksudnya dalam artian
Sekarang kami sudah melihat ada 7 figur, ada 10 figur, Ya, belum bisa sampai ke sana. dilihat nanti di pendaftaran. Kayaknya lebih tertutup ya. Di pendaftaran KPU bisa Oh, dilihat. siap. Artinya ya mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan satu persatu siapa calon-calon legislatif dari Partai Perindo. Nanti malahan disikut disikut tetangga. Iya. Tapi sudah mulai dilakukan walaupun masih Iya, berproses. itu sudah lama dilakukan. Malahan saya melakukan komunikasi bersama pengurus untuk rekrutmen caleg ini sudah lama sebenarnya, sebelum masuk masa-masa proses verifikasi ini sudah lama. Jadi kami sudah melakukan beberapa komunikasi baik dari unsur pengusaha, kepala desa, mantan kepala desa gitu ya, dan unsur tokoh itu sudah kami lakukan. Iya. Dari sekian banyak yang sudah dijaring ya, apa sih sebenarnya persyaratan utama yang diharuskan dan ditanamkan kepada bakal calon legislatif yang dari Perindo nanti? Secara aturan itu tetap mengikuti persyaratan, mengikuti dari aturan KPU. Tentu itu yang pertama yang perlu dilakukan oleh tiap-tiap caleg. Secara partai harus punya visi dan misi sesuai dengan visi dan misinya Partai Perindo, yaitu kesejahteraan rakyat. Bagaimana kata Pak Ketum kami, Pak Ketum ini punya niatan suci untuk rakyat Indonesia secara umum. Pak Ketum punya cita-cita rakyat Indonesia ini bisa naik kelas. Jadi kalau dari sektor ekonomi ada di posisi kelas menengah ke bawah, Pak Ketum menginginkan melalui jalur politik di Partai Perindo bisa mengantarkan rakyat ini naik kelas dari menengah ke bawah menjadi rakyat yang kelas menengah, yang kelas menengah menjadi menengah ke atas gitu, menengah atas menjadi rakyat atas, yang atas ya sudah nggak ada lagi. Konsistensi kalau yang atas. Konsistensi. Beberapa politikus ini kan yang paling minim adalah politikus perempuan. Gimana untuk mempersiapkan kader khusus yang perempuan ini untuk yang Perindo? Nanti. Politisi perempuan itu juga menjadi persyaratan nanti dalam rekrutmen caleg. Jika persyaratannya ada keterwakilan perempuan 30%, itu wajib hukumnya kami nanti memenuhi keterwakilan perempuan 30%. Malahan di kepengurusan itu kami sudah melakukan sesuai dengan SK, itu ada keterwakilan perempuan. Kalau Perindo bisa dikatakan keterwakilan perempuannya 40%. Karena di SK itu 3 cowok 2 cewek, itu 40%. Kemarin dinilai oleh KPU kalau keterwakilan perempuan Perindo di kepengurusan itu sudah melebihi dari cukup dari aturan. Nah, dalam hal ini kami tentu nanti memberangkatkan keterwakilan perempuan menjadi calon anggota legislatif, tidak hanya sebagai pendukung persyaratan saja atau pelengkap persyaratan. Nah, ini perempuan-perempuan ini, caleg-caleg perempuan ini, kami sudah ada nama-nama yang punya potensi untuk bisa nanti jadi di anggota DPRD Pamekasan. Apa nih yang membedakan dengan partai-partai lain? Bukan kami bilang bahwa partai lain juga memenuhi pendaftaran nanti itu untuk pileg itu sebagai administrasi saja untuk yang perempuan. Tapi apa yang membuktikan dari Perindo bahwa ini bukan hanya untuk memenuhi kota perempuan? Apa yang
Dan melihat dari potensinya, dari nama-nama yang sudah kami kantongi, melihat potensinya ini sangat prospek untuk dia menjadi anggota DPRD dari unsur perempuan. Sehingga dalam hal ini Perindo Pamekasan ini kan intent berkomunikasi dengan beberapa unsur yang saya katakan tadi, dari unsur pengusaha, kepala desa, mantan kepala desa, dan unsur tokoh. Nah, itu yang kami lakukan. Sehingga kemudian ya dengan basmalah saya mengucapkan Perindo Pamekasan menjadi partai pemenang. Amin. Iya, berarti dengan pemilihan calon yang perempuan, figur untuk yang perempuan itu yang terbaik sudah dipilih, itu menjadi bukti bahwa Perindo bukan hanya sebatas untuk memenuhi kota. Betul. Tidak hanya memenuhi kota, artinya seperti bahasa tadi, bukan hanya sebagai persyaratan kelengkapan saja, tidak. Tetapi itu adalah real nanti bagaimana perempuan caleg yang berangkat dari Perindo itu memang benar-benar berpotensi, dalam artian berpotensi sebagai wakil rakyat, berpotensi memang benar-benar berpikir untuk kepentingan rakyat. Tentu ini yang akan kami titik tekankan nanti pada caleg-caleg ketika jadi, tolong jangan jauh dengan rakyatnya. Jangan jauh dengan rakyatnya. Ini permintaan tegas dari Ketua DPD Perindo Pamekasan. Minta untuk tidak jauh dengan rakyatnya. Emang ada ketentuan khusus nggak bagi nanti yang terpilih bahwa apa yang harus dilakukan untuk rakyat dan biar dekat dengan rakyat? Ya, tentu kami nanti akan melakukan semacam kontrak politik untuk bisa berbuat terhadap rakyat, dan semua caleg harus menandatangani kontrak politik itu. Tentu saya sebagai ketua DPD Partai Perindo tetap memikirkan pada kepentingan rakyat gitu, sehingga caleg-caleg dari Partai Perindo nanti yang jadi itu benar-benar mewakili keterwakilan dari rakyat gitu. Dan saya bersama pengurus sudah punya komitmen untuk berbuat untuk rakyat. Ya, kita lihat nanti pasca 2024. Saya sangat optimis gitu. Kembali lagi kepada yang perempuan, nanti ketika ada keterwakilan perempuan di parlemen dari Perindo, apa isu-isu perempuan yang diusung oleh Perindo? Pertama, tentu ya, karena di masyarakat, di kalangan masyarakat Pamekasan ini perempuan masih menjadi garis marginal kan. Nah, perempuan-perempuan Perindo ini nanti yang akan merubah garis-garis itu, juga persoalan-persoalan perempuan juga terkait dengan adanya kekerasan terhadap perempuan. Ini yang nanti akan saya titik tekankan, bagaimana di bumi Pamekasan tidak terjadi seperti itu lagi dengan diwakili oleh perempuan-perempuan dari Partai Perindo. Nah, ini menjadi catatan khusus bagi saya untuk perempuan di Pamekasan, terutama dalam sektor ekonomi perempuan. Makanya nanti saya akan mengembangkan program, saya akan bicarakan dengan anggota legislatif perempuan, adakan program mengenai peningkatan ekonomi rumah tangga. Oh, berarti ibu rumah tangga yang dimaksud itu perempuan ekonomi rumah tangga itu ibu rumah tangga juga harus produktif itu? Iya, harus produktif. Artinya ibu rumah tangga itu tidak hanya mengurus dapur, sumur, kasur kan gitu. Tetapi harus lebih pada peningkatan keluarganya masing-masing, terutama dalam membantu ekonomi keluarganya. Apa ini dorongan memperbanyak home industry di Pamekasan maksudnya? Bisa. Ini kan
perempuan-perempuan biasanya kan lebih telaten dari kaum laki-laki. Nanti kami akan melakukan keterampilan khusus untuk ibu-ibu rumah tangga yang endingnya nanti hasil keterampilan itu menjadi sebuah penghasilan dalam rumah tangganya. Nah, ini kami sudah punya beberapa konsep, tinggal kami nanti berkoordinasi dengan leading sektor. Ini akan kami lakukan. Cuman sementara ini kami tetap fokus pada pra pemilu ini. Oh iya. Itu kan nanti pasca pemilu. Ya, makanya ditanya dulu biar rakyat juga bisa memfilter. Oh ini cocok isunya, oh ini cocok. Nah, itu. Artinya intinya begini. Partai Perindo itu mentitik tekankan pada perekonomian, karena persoalan negara sampai saat ini juga persoalan Pamekasan yang tidak selesai adalah persoalan ekonomi. Nah, seperti itu. Di mana-mana masyarakat itu yang menjadi masalah adalah masalah ekonomi. Apalagi kemarin kita sudah mengalami bersama di pandemi, di pasca pemulihan ini sangat berat ekonomi rakyat ini, sehingga di pasca 2024 nanti bagaimana perekonomian rakyat Pamekasan ini berubah, ada peningkatan begitu. Naik kelas. Naik kelas. Nah, naik kelas itu yang dikatakan oleh Pak Ketum tadi. Iya. Ya, sebelum diakhiri, ketika pesta demokrasi pasti ramai soal perbincangan money politik. Gimana Perindo melihat itu? Nah, itu saya juga akan mentitik tekankan pada caleg-caleg itu untuk dihindari. Karena apa? Jangan sampai pemilu ini dirusak oleh hal-hal seperti itu. Makanya Perindo ini tetap mengikuti pemilu jujur, bersih dan adil. Dan bersih itu ya tidak main money politik. Itu kan sebenarnya money politik sebuah bentuk iming-iming kan. Iming-iming. Kalau di agama kita itu kan tidak diperbolehkan. Tentu sudah jelas. Di agama Islam itu sudah jelas. Sogok menyogok itu tidak boleh. Ya. Ar-Rashi wal Murtasinaro. Kalau nanti anggota legislatifnya itu hasil sogok, terus bagaimana? Mental rakyatnya seperti apa? Kan seperti itu. Nah, ini juga perlu difikirkan oleh semua pihak, baik KPU dan terutama Bawaslu yang punya tugas pengawasan, memberi sosialisasi biar mindset tentang politik uang ini sudah tidak lagi diingat oleh rakyat yang notabene sebagai pemilih begitu. Dan di Madura ini sangat menjadi problem gitu, sehingga pada pemilu tahun-tahun sebelumnya itu kan sampai ada istilah tongkat situng sekat. Nah, ini 2024 ini beda nanti, bukan tongkat lagi. Apa-apa istilahnya. Nah, sehingga ini kan yang menjadi problem sebenarnya terhadap pemilih-pemilih kita. Nah, ini tentu harus diberi pemahaman, apalagi ini kan caleg-caleg Perindo punya niatan suci untuk menaikkan kelas rakyatnya. Ya minimal bisa menaikkan kelas seperti anggota dewan, menaikkan kelas konstituennya, kan gitu ya. Dari umpama ada konstituennya beberapa keluarga, ada yang di bawah garis menengah ke bawah bisa diangkat menjadi kelas menengah, kan gitu. Itu bagian dari konsen kesejahteraan rakyat. Iya, itu salah satunya dari kesejahteraan rakyat. Dan kesejahteraan rakyat ini di Perindo bukan hanya slogan, tapi ini cita-cita. Cita-cita Partai. Kalau cita-cita biasanya strateginya udah jelas tuh. Jelas. Jadi
Partai Perindo Indonesia Sejahtera itu bukan slogan, itu merupakan cita-cita dari Bapak Ketum kami, bagaimana itu nanti bisa dilakukan oleh tingkat pengurus di bawah. Berarti kalau Perindo mencita-citakan itu, Perindo melihat bahwa rakyat Indonesia belum sejahtera? Belum, memang belum. Kalau di Pamekasan? Belum juga. Belum juga. Ya, masih banyak yang tidak sejahtera. Banyak yang tidak Itu. sejahtera. Artinya ya, bisa dilihatlah angka kemiskinan yang ada di Indonesia dan di Pamekasan. Itu kan. Malahan ini dampak dari pandemi, angka kemiskinan bertambah. Itu ya. Ya, Sahabat Kiam Hafiz, inilah perbincangan antara kami dengan Ketua DPD Perindo ya, Ya. Pamekasan. Ya. Ya. Berbincang soal politik. Tentu kalau berbicara antara politik tidak akan pernah habisnya. Semoga Mas Yudi juga ada waktu lagi untuk bincang-bincang dengan Insya kita. Allah, insya Allah. Untuk bicarakan soal politik. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang politik itu sangat luas, sahabat Kiam Hafiz. Kita tidak hanya cukup dengan satu segmen, dengan dua segmen, karena perkembangannya sangat luas sekali. Ya, betul. Dan juga dinamis banget. Kalau sekarang bilang A belum tentu besok bilang A, ya. Bisa aja B, itu C, dan juga rekom-rekom apa segala macam itu juga dinamis perubahannya. Nah, ini yang penting kita terus kawal, dan tentunya berbicara tentang pemilihan legislatif itu semuanya ada di tangan kalian. Kalian bisa memfilter figur yang terbaik atau tidak, itu semua ada di tangan kalian. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.